meskipun sistem kurikulum merdeka sudah diterapkan, namun nyatanya di lapangan yang dirasakan oleh banyak siswa-siswi, mereka belum bisa memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal. Banyak yang masih bingung tentang sistemnya, tentang apa yang harus dikerjakan, apalagi mohon maaf ini karena kalau di bawah jelas kita berusaha langsung dengan masyarakat. Banyak orang tua anak SD, anak SMP yang mengeluh bahwasanya mereka juga akhirnya kerja, misal suruh anaknya bikin prakarya atau apa, akhirnya mereka kerja. Kan kalau yang kurikulum merdeka itu bebas melakukan apapun. Nah, apakah DPR khususnya fraksi 10 ini mampu untuk dalam tanda kutip memaksa menteri untuk memberi program seperti Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, agar tujuan besarnya untuk pendidikan Indonesia ini terstruktur dan cenderung terarah mau arahnya kemana, sehingga diharapkan tidak ganti-ganti kurikulum seperti yang saat ini dihadapi problemnya. Mahasiswa adalah bagian lapisan masyarakat yang punya kesadaran lebih baik di dalam melihat berbagai fenomena di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus ada partisipasi yang lebih jelas. Dan apalagi memang dalam undang-undang penyusunan undang-undang itu sendiri itu mewajibkan DPR membuka ruang partisipasi dalam penyusunan undang-undang. Kalau itu tidak dilalui, itu cacat prosedural, dan saya kira undang-undang itu menjadi tidak legitim. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, distribusi alokasi kekuasaan. Saya kira dalam politik itu tidak bisa lepas dari kekuasaan, karena yang mendefinisikan politik itu adalah seni meraih kekuasaan. Persoalannya kekuasaan itu kemudian untuk apa dan bagaimana dikelola kekuasaan itu. Ada berbagai teori yang sudah kita kenal. Kekuasaan itu ada yang dikelola dengan menggunakan budaya atau model birokratik otoritarian. Kalau kekuasaan dikelola dengan model birokratik otoritarian, tidak ada ruang partisipasi. Jadi pemegang kekuasaan sengaja menutup ruang partisipasi dari publik. Jadi biasanya rezimnya itu dikendalikan oleh segelintir orang saja, dan kemudian dia menggunakan kekuasaannya. Biasanya sumber legitimasinya bukan menggunakan sumber-sumber legitimasi yang rasional. Biasanya kemudian menggunakan alat-alat represi. Tapi biasanya kemudian juga menggunakan kombinasi antara sumber legitimasi represif, kekerasan, jadi yang disebut oleh para pemikir kiri dari mata Frankfurt dengan istilah the state repressive apparatus, di birokratik otoritarian umumnya kemudian menggunakan apa yang disebut dengan aparatur negara yang memang khusus digunakan untuk menggunakan langkah-langkah represif. Apa yang disebut dengan the state represif aparatus itu antara lain tentu saja adalah militer, menggunakan alat-alat represif negara, tetapi juga menggunakan pendekatan hukum sebagai alat represif.
Jadi bukan rule of law, tapi rule by law. Rule of law itu negara hukum, segala sesuatu diselesaikan dengan pendekatan hukum, tapi rule by law itu hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Dan itu biasa terjadi di sebuah rezim yang rezimnya itu otoritarian. Anda bisa melihat apakah situasi seperti ini ada di sekitar kita, ini Anda bisa melihat sendiri. Itu kecenderungan birokratik otoritarian. Ini distribusi alokasi kekuasaan itu salah satu bidang politik yang suka atau tidak suka itu akan berbicara tentang distribusi alokasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu kemudian dikelola. Kalau kemudian yang mengelola itu adalah mengembangkan tradisi birokratik otoritarian, tidak ada ruang partisipasi, dan untuk menegakkan legitimasinya biasanya menggunakan pertama sebenarnya ekonomi, legitimasi ekonomi. Tapi kalau ekonominya gagal, pertumbuhan ekonomi kemudian misalnya menjadi minus atau mengalami defisit, biasanya dengan mudah menerapkan pendekatan represif dengan memobilisasi aparatur represif negara. Walaupun kemudian juga birokratik otoriter juga menggunakan apa yang disebut di ideological state apparatus atau singkatannya ISA, ideological state apparatus. Jadi biasanya kombinasi antara ideologi dan alat represif, dua-duanya digunakan. Jadi misalnya rezim itu kemudian menegaskan ini ideologinya bisa juga misalnya ideologi pembangunan atau ideologi, kalau sekarang reformasi bisa diideologikan, yang kemudian melawan pembangunan atau melawan reformasi itu kemudian bisa eksklusi, tapi biasanya mengeksklusinya menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi birokratik otoritarian itu menggunakan segala instrumen, baik instrumen represif maupun instrumen ideologis. Berbeda dengan rezim yang birokratik politik itu elit tersebar, menyebar ke berbagai elemen masyarakat, sehingga kemudian ruang partisipasi itu menjadi lebih luasa. Kekuasaan tidak memusat, kekuasaan itu menyebar. Itu apabila kekuasaan dikelola dengan pendekatan birokratik politik. Menyebar kekuasaan dan masing-masing punya kekuatan bargaining, kekuatan bargaining masing-masing, sehingga untuk bisa menegakkan kekuasaan ya harus berkoalisi. Saya kira rezim kita sekarang lebih mendekati seperti itu. Ini kalau kita kemudian berkaitan dengan distribusi alokasi kekuasaan. Yang ketiga, politik itu berkaitan dengan distribusi alokasi anggaran dan sumber daya langka. Jadi, anggaran dan sumber daya langka itu juga bagian menjadi politik. Bagaimana anggaran itu dikelola? Biasanya kalau menjelang pemilu ini, spending expenditure gitu ya. Jadi biaya-biaya anggaran-anggaran untuk kepentingan sosial, kalau di Indonesia dalam bentuk BLT, BPJS, dana hibah dan seterusnya, menjelang pemilu biasanya anggaran itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan itu. Ini yang politik. Tapi biasanya kemudian setelah pemilu biasa, dan negara yang bersangkutan setelah pemilu karena
menghabiskan anggaran sebelumnya untuk social expenditure, maka fundamental ekonomi kemudian menjadi agak terganggu. Biasanya setelah pemilu kemudian banyak persoalan dalam masalah menangani pembangunan. Nah, sebelumnya yang bisa saya sampaikan, jadi politik di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, suka atau tidak suka adalah panglima, maka sesungguhnya membuka ruang partisipasi atau diharapkan ada partisipasi publik dan mahasiswa. Saya kira sebagai lapisan yang sadar, lebih sadar dibanding dengan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu harus mengambil peluang ini, melakukan partisipasi supaya kekuasaan di negara ini tidak kemudian atau terpeleset begitu ya, menjadi birokratik otoritarian yang menuntut ruang partisipasi. Ruang partisipasi harus bisa kita buka, dan tentu saja partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi yang sifatnya sistemik. Partisipasi itu ada dua partisipasi politik. Yang pertama ya partisipasi itu sendiri, yang kedua adalah mobilisasi. Banyak fenomena di sekitar kita kelihatannya ada partisipasi, tetapi tidak voluntaristik. Ikut sertanya itu bukan karena dorongan intrinsik dari pelaku, tetapi karena dimobilisasi, disiapkan mobil, dikasih uang transport, kasih makan, kasih kaos, disiapkan bus, atau di tengah-tengah kalau tidak datang kemudian diganggu. Nah, ini adalah partisipasi yang namanya mobilisasi, bukan partisipasi. Kalau yang disebut partisipasi itu adalah dia dorongan secara intrinsik dan voluntaristik, ya memang hadir di situ, datang misalnya ada sebuah event kampanye atau apa gitu, dia datang ke lapangan itu, bukan disiapkan mobil, bukan disiapkan kaosnya, bukan disiapkan uang transportnya, tapi memang dia ingin datang ke tempat itu secara volunteer. Nah, itu yang kita harapkan, partisipasi yang terjadi. Juga demikian kalau ada demo, demonya bukan demo yang dibayar, tetapi demo yang memang datang untuk demo. Demo di Indonesia itu masih demo yang harus menggunakan suara, sound system, itu sewa yang lebih dari 5.000 watt. Sewa dulu barrel, karena di negara kita ini kalau tidak hiruk-pikuk itu namanya bukan demo. Ya, kalau di luar negeri demo itu cukup turun ke jalan, walaupun ada juga demo yang chaos itu, tapi kebanyakan demo di sana cukup turun ke jalan, kemudian memasang poster, komunikasinya cukup senyap, tetapi sudah mendapat perhatian dari pemegang kekuasaan di negaranya. Di negara kita kalau belum nyewa trailer dan sound system lebih dari 5.000 watt itu belum demokrasi, belum demonstrasi. Dan kalau belum bakar ban bekas itu belum demonstrasi. Nah, komunikasi kita memang komunikasi oral, belum komunikasi literal dalam politik. Baik, saya kira itu sebagai pengantar kalau yang di DPR secara praktis, dan nanti sambil diskusi apa yang kita lakukan di DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Zainuddin Maliki atas orasinya, atas kuliah yang diberikan. Meminta Menteri Pendidikan untuk membuat peta jalan
pendidikan atau roadmap. Jadi pendidikan ini mau dibawa kemana? Itu sudah kita minta sejak awal karena DPR dilantik Oktober 2019 sampai Januari 2020 itu Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan beberapa perubahan, antara lain menghapus ujian nasional, diganti menjadi ASN dan seterusnya. Nah, dan perubahan-perubahan itu tidak dibuatkan kajian-kajian akademisnya, sehingga kemudian banyak menimbulkan beberapa pertanyaan. Waktu itu Komisi 10 minta agar dibuat paling lambat 6 bulan. Jadi bulan Juni 2020 harusnya sudah tersusun yang namanya roadmap atau peta jalan pendidikan. Bulan Maret 2020 Menteri Pendidikan sudah menyampaikan kepada Komisi 10 peta jalan itu, tapi tidak dalam bentuk narasi, melainkan dalam bentuk PowerPoint. Sehingga kemudian karena namanya PowerPoint yang sering diplesetkan kadang-kadang poin tanpa power gitu, menimbulkan banyak tafsir gitu, karena misalnya dalam bentuk poin-poin, sehingga sesungguhnya peta jalan itu belum seberapa terang menurut saya sampai sekarang. Kemudian yang saya baca memang semangat di dalam kurikulum, kemudian kurikulumnya disebut kurikulum merdeka. Lagi-lagi kemudian juga tidak pernah ada naskah akademik tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kemudian kita melihat saja apa yang diterapkan dalam kurikulum merdeka, terutama yang di perguruan tinggi ya. Jadi merdeka belajar dan MBKM, merdeka belajar dan kuliah kampus merdeka, merdeka belajar dan kampus merdeka. Salah satu yang dikedepankan itu antara lain adalah kuliah di luar kampus atau di luar prodi dengan kekuatan 20 SKS, berkata 1 semester. Nah, yang kita pertanyakan, kami yang di Komisi 10 mempertanyakan basic filosofi dari kuliah di kampus di luar kampus, di luar prodi itu sebenarnya apa? Itu harusnya jelas. Jadi apakah luar kampus itu hanya untuk mendapatkan kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa ketika kemudian mahasiswa itu lulus menjadi sarjana, ataukah itu didasarkan pada satu kebutuhan, satu filosofi pendidikan. Karena di dalam pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang bersifat authentic learning, pembelajaran otentik, dan kemudian tidak hanya kulit-kulitnya saja atau surface learning, tetapi pembelajaran yang efektif itu haruslah otentik, yang kemudian deep learning, bukan hanya surface learning, pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran mendalam itu kalau gunakan UNESCO standarnya learning to know, sekedar tahu. Kalau sekedar tahu itu hanya surface learning, harus diperdalam menjadi learning to do, artinya bisa mengerjakan, bukan sekedar bisa mengerjakan, tapi learning to be. Nah, apa yang dipelajari itu kemudian menjadi passionnya dia, jati dirinya dia. Yang itu kemudian bisa dibawa di tengah-tengah kehidupan bersama, yaitu learning to live together. Jadi pembelajaran yang efektif harusnya ukurannya sampai kemudian mahasiswa itu benar-benar memiliki satu
potensi yang dia asah, dan itu kemudian bisa dia bawa di tengah-tengah kehidupan, dan dia menjadi manusia yang bisa ya katakanlah secara gampang itu manusia yang unggul seperti itu gitu. Sehingga kalau lahir bukan lahir manusia yang sarjana yang seolah-olah sarjana, tapi benar-benar sarjana yang otentik gitu. Karena belajarnya deep learning dan otentik. Belajar otentik itu artinya gampangnya gitu. Belajar berenang bukan belajar di ruang kuliah. Belajar berenang itu ya di kolam renang gitu. Jadi kalau belajar tentang industri ya di dunia industri. Belajar tentang politik di DPR, saya kira ya memang begitu juga salah satu caranya. Jadi sebenarnya harus berangkat dari satu filosofi yang jelas gitu. Jadi ini dalam rangka authentic learning, deep learning, atau dalam rangka mendekatkan lulusan kepada dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Ini harus jelas gitu. Sehingga kemudian kalau authentic learning, maka sesungguhnya kualifikasi sarjana seperti apa yang diinginkan, apa sekedar sarjana yang punya keahlian untuk memasuki dunia industri. Nah, kalau authentic learning tujuannya adalah untuk menjadikan sarjana yang benar-benar sarjana otentik gitu. Saya melihat sekarang masih banyak sarjana seolah-olah sarjana. Yang paling gampang melihat sarjana itu seolah-olah atau otentik, yang paling gampang loh ya, yang lain-lain juga bisa sebetulnya, itu sarjana ekonomi. Ada yang prodi ekonomi enggak ya? Ada ya, yang sini ada ekonomi. Kuliah ekonomi itu kan kuliah teori investasi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Teorinya tahu, ujian lulus, angkanya sangat memuaskan, bahkan cum laude gitu. Loh, setelah lulus kok miskin? Sarjana ekonomi tidak boleh miskin. Teorinya punya investasi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kok miskin? Berarti sarjananya ilmunya tidak otentik. Itu yang saya sebut sarjana seolah-olah. Seolah-olah sarjana. Kenapa kok sarjana seolah-olah? Kuliahnya juga seolah-olah, dosennya ngajarnya juga seolah-olah gitu, tidak otentik, tidak deep learning gitu, hanya ngajar sekedar tahu, learning to know gitu. Nah, tanya Merdeka Kampus itu seperti ini apa? Ya, gitu. Kecuali Pak dosen yang di sini gitu. Kalau yang di IKIP atau di UM Malang saya percaya lah. Itu pembelajarannya otentik dan deep learning gitu. Yang di tempat lain itu banyak yang seolah-olah itu. Yang tempat lain. Gelarnya banyak tapi seolah-olah. Nah, apakah ini kurikulum Merdeka ini kemudian sudah dianggap pas? Menurut saya itu tadi kajian akademisnya belum ada. Tapi bagi saya sebenarnya kalau filosofinya diletakkan dengan bagus, belajar di luar kampus pun menurut hemat saya memang ada baiknya. Dan kalau bisa itu dunia industri juga harus dipersiapkan di negara lain. Saya tahu di Jerman misalnya dunia industri itu bukan hanya menerima, tetapi mereka menyiapkan staf di perusahaan itu yang punya sertifikat sebagai pengajar. Jadi semacam bukan pengajar, pelatih. Jadi dia sertifikat sebagai sertifikat TOT, trainer of trainer, punya sertifikat itu. Persis kemarin saya ke SMK PGRI di Gresik itu ada satu perusahaan yang menyiapkan tenaganya yang punya sertifikat dan kemudian dia datang ke SMK
SMK memberikan pelatihan. Nah, yang saya harapkan yang seperti ini. Jadi ada apa ya, masing-masing itu punya rasa tanggung jawab untuk memiliki atau memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi di pihak satuan pendidikan ingin mendapatkan pengalaman otentik, dari perusahaan juga ikut bertanggung jawab memberikan yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi siswa didik. Kalau dua ini sama-sama, maka kita akan menghasilkan yang benar-benar pembelajaran yang otentik itu. Ini. Kemudian apalagi pertanyaan berikutnya ini? Linear ya dengan pertanyaan pertama, saya kira sudah dijawab tadi soal bongkar pasang atau pergantian kurikulum. Untuk yang ketiga soal wacana penghapusan skripsi, Prof. Yang di Penghapusan skripsi, terus akhir mahasiswa. Iya. Kebetulan dua anak saya kuliah S1, S2 di Australia, tidak buat skripsi dan tidak buat tesis. Dan sekarang dia sudah berkarier, gajinya lebih besar dari gajinya bapaknya di DPR. Nggak ada yang tepuk tangan ya. Nah, ini bukan pamer, tapi saya ingin mengatakan tidak harus menulis skripsi, itu tidak harus menurut saya. Tapi di negeri ini problemnya skripsi diwajibkan, masih banyak sarjana pohon pisang. Anda tahu sarjana pohon pisang? Pohon pisang itu sekali tumbuh, kemudian berbuah, setelah buahnya masak, dipotong, setelah itu ya tidak ada buah lagi. Itu namanya pohon pisang. Kuliah S1 lulus, nulis skripsi, ya setelah itu nggak ada tulisan lagi ya. Satu-satunya tulisannya ya skripsi itu. Kuliah lagi S2, bekerja keras, melakukan riset, nulis tesis, lalu diuji, lulus, setelah itu nggak ada tulisan lagi. Kuliah lagi S3, nulis riset disertasi, nulis disertasi, kemudian lulus, setelah itu nggak ada tulisan lagi. Itu yang sebenarnya bukan dari saya, sarjana pohon pisang itu, dari dosen saya, Profesor Stanjo almarhum mengatakan, almarhum Prof. Tanjo, sarjana pohon pisang. Padahal skripsi diwajibkan, kemudian tesis juga diwajibkan, disertasi diwajibkan. Loh, masih banyak melahirkan sarjana pohon pisang. Sampai hari ini belum memperbaiki tingkat literasi bangsa Indonesia yang diukur oleh PISA itu, Program for International Student Assessment. Kita masih di kelompok 10 besar. Sayangnya bukan 10 besar di atas, tapi 10 besar di bawah. Nah, kalau kemudian diwajibkan saja masih banyak sarjana pohon pisang, saya bisa membayangkan nanti kalau tidak diwajibkan gimana ini. Tapi bagi saya bukan berarti saya menganggap yang tidak menulis skripsi itu tidak bagus. Saya bisa memberikan contoh anak saya sendiri. Cuma di Indonesia itu apakah mungkin itu? Nah, itu akan mungkin kalau dipersiapkan dengan baik. Misalnya yang memang dia ingin membangun karirnya nanti ke depan, terutama yang ingin menjadi akademisi, ya saya kira harus menggunakan skripsi, menggunakan tesis, menggunakan disertasi. Tapi yang tidak, maka harus dipersiapkan benar-benar. Jadi haruslah apa yang namanya project based learning itu harus betul-betul bisa dilaksanakan, dipersiapkan gurunya, dipersiapkan dosennya, dan juga sarana prasarananya, sehingga kemudian yang namanya project based learning itu memang bisa dilaksanakan. Beberapa perguruan tinggi saya tahu itu mampu. Ini cerita anak saya lagi, saya nggak ini anak saya. Tapi ini pengalaman yang menurut saya real ya. Anak saya itu membeli apartemen, kemudian meng-hire
perusahaan desain interior untuk memperbaiki ruangannya itu. Dia ternyata usaha bisnisnya di bidang desain interior itu hasil dari tugas akhir ketika dia kuliah. 8 tahun kemudian dia sudah punya kantor sendiri, punya karyawan sendiri, kemudian omsetnya sudah miliaran, 8 tahun saja. Dan ini dia tidak menulis skripsi, dia tugas akhir. Ini salah satu contoh, dia berhasil. Di Surabaya ada sebuah perguruan tinggi, saya tidak berani menyebut namanya, nanti khawatir saya dianggap promosi gitu. Saya juga pernah jadi rektor gitu. Nah, kalau mahasiswa saya modali 20 juta untuk tugas akhir, saya membayangkan 20 juta tidak akan kembali. Tapi perguruan tinggi ini dimodali 20 juta dalam satu semester, akhir semester terakhir itu harus mengembalikan dengan keuntungan 20%. Karena modalnya 20 juta, maka dia harus mengembalikan ke kampus 24 juta. Dan ternyata bisa. Kamu masih untung? Masih, Om. Bahkan lebih. Lebihnya berapa? Pokoknya lebih, Om. Nah, kalau seperti ini, tanpa menulis skripsi, menurut saya, perguruan tinggi seperti inilah yang perlu disiapkan. Ya itu tadi, jangan kemudian sembrono dalam artian negeri ini di mana mahasiswanya diwajibkan nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, masih banyak sarjana pohon pisang. Ini yang harus diantisipasi. Yang terakhir pertanyaannya tentang 3T. P3K satu-satunya cara ialah menurut saya untuk kondisi sekarang mencari pegawai atau tenaga pendidik yang siap ditugaskan di 3T. Tetapi jangan sampai terjadi seperti kemarin itu mengangkat ASN P3K, rumahnya Pasuruan, tugasnya di Papua dengan gaji 1 bulan berapa itu? P3K itu 2,5 juta apa berapa itu? Suruh tugas di sana. Ini namanya penugasan tidak manusiawi. Kalau memang kemudian dia harus tugaskan di sana, pertama ada kemauan dicari yang memang bersedia di daerah 3T dan tentu diberi tunjangan-tunjangan yang memadai untuk bertugas seperti di Natuna dan lain sebagainya. Jika tidak, maka tidak akan berjalan efektif prosesnya. Jangka panjang saya kira kita juga harus memberi kesempatan yang di daerah 3T itu untuk meraih pendidikan yang bagus. Nanti setelah lulus dia diwajibkan kembali ke daerah asalnya dan kemudian diangkat di situ. Tapi itu kan jangka panjang. Jangka pendeknya menurut saya paling mungkin ialah menyeleksi mereka yang bersedia, kemudian ditempatkan di daerah 3T dan kemudian diberi tunjangan yang memadai. Saya kira itu yang bisa kami